Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini saya akan menyampaikan pengajian tentang kitab Asnaful Maghrurin yang bermakna golongan-golongan orang-orang yang tertipu, karya Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, atau yang sering kita kenal dengan Imam Al-Ghazali. Beliau lahir pada tahun 450 Hijriah di Tus dan wafat di Tus juga pada tahun 505 Hijriah. Sebelum kita membahas bab awal pada kitab ini, marilah kita bacakan suratul Fatihah untuk pengarang kitab ini, Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, dan guru-guru kita serta kaum muslimin dan muslimat yang telah wafat. Semoga Allah rahmati mereka, Allah ampuni segala dosa mereka, Allah tinggikan derajat mereka. Bitilkan ya Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Muqaddimatul muallifi, pendahuluan muallif. Qala Syekhul Imamul Alimul Amilu Hujjatul Islami Abu Hamidin Muhammad bin Muhammadin Al-Ghazali At-Tusi rahimahullahu wa afa anhu. Alhamdulillahi wahdahu, wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Hadha kitabul kashfi wat tabyini fi ghururil khalqi ajma'ina. Berkata Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Amil Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, semoga Allah merahmatinya dan semoga Allah memaafkan kesalahannya. Segala puji hanya milik Allah semata yang Maha Esa. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada sepaling baik makhluknya, yaitu Nabi Muhammad SAW serta keluarganya dan para sahabatnya. Ini merupakan kitab yang menyingkap, yang menjelaskan tentang tertipunya para makhluk semuanya. I'lam annal khalqa qismani hayawanun wa ghairu hayawanin. Ketahuilah bahwa makhluk ada dua bagian, ada dua macam, yaitu berupa hewan dan tidak hewan. Jadi pembagian Imam Al-Ghazali, makhluk ada kalanya berupa hewan dan bukan hewan. Wal hayawanu qismani mukallafun wa muhmalun. Dan makhluk yang berupa hewan ada dua bagian, yaitu yang mukallaf, yang dibebani syariat, atau muhmalun, dan yang disia-siakan, maksudnya yang tidak dibebani syariat. Fal mukallafu man khatabahu Allahu bil ibadati wa amarahu biha wa wa'adahu thawaba 'alaiha wa nahahu 'anil ma'asi wa hadzarahu al-'uqubata. Adapun makhluk yang mukallaf atau hewan yang mukallaf, yaitu orang manusia yang Allah perintahkan untuk beribadah, Allah khitab untuk beribadah, Allah perintahkan untuk beribadah kepadanya, dan Allah janjikan pahala karena ibadahnya, dan Allah larangnya dari perbuatan maksiat, dan Allah
peringatkan kepadanya akan siksaan jika meninggalkan ibadah tersebut. Tsummal mukallafu qismani mu'minun wa kafirun. Kemudian mukallaf yaitu orang yang telah terbebani syariat, yaitu mukallaf yang sudah baligh dan berakal. Itu ada dua bagian, yang mukmin dan yang kafir. Wal mu'minu qismani ta'i'un wa 'asin. Orang mukmin pun ada dua bagian, yang taat dan yang maksiat. Wa kullun minat ta'i'ina wal 'asina yanqasimu qismaini 'alimun wa jahilun. Dan setiap orang yang taat dan orang yang bermaksiat itu ada dua macam, dua bagian, yang alim dan jahil. Perlu diketahui bahwasanya seorang mukmin dia akan masuk surga meskipun dia maksiat, meskipun dia bodoh. Tapi ketika masih ada keimanan di dalam hatinya, dia tetap akan masuk surga. Tapi tergantung prosesnya nanti. Orang yang maksiat, orang yang bodoh, orang maksiat, orang yang fasik, orang tetapi dia beriman, maka dihisab terlebih dahulu dan mampir dulu ke neraka, lalu masuk surga. Tsumma ra'aitul ghurura laziman li jami'il mu'minina al-mukallafina wal kafirina illa man 'asamahu Allahu rabbul alamin. Kemudian kata Imam Al-Ghazali, aku melihat ketertipuan itu mesti lazim ada bagi setiap mukmin yang mukallaf dan kafir juga, kecuali orang yang Allah jaganya, yaitu para nabi yang Allah jaga dari ketertipuan, atau para wali yang Allah jaga dari ketertipuan. Wa ana bihamdillahi akshifu an gururihim wa ubayyinul hujjata fihi wa awdahahu ghayatal idahi wa ubayyinuhu ghayatal bayani bi aujazi ma takunul ibaratu abda'i ma yakunu minal isyarati. Dan saya, kata Imam Al-Ghazali, alhamdulillah, dengan segala puji hanya milik Allah, akan menyingkap dari ketertipuan makhluk itu, ketertipuan mukmin maupun kafir, dan akan menjelaskan dalil argumen padanya penjelasan tersebut. Dan aku akan wa awdahuhu, ya tadi salah, wa awdahuhu, dan aku akan menjelaskannya dengan sepaling jelasnya, dan aku akan menjelaskannya juga dengan sepaling jelas penjelasannya gitu. Bi aujazi, tapi dengan ringkas, ibaratnya ringkas, ungkapannya ringkas, dan paling bagus untuk diisyaratkan, paling bagus untuk dipahami. Dalam kitab ini Imam Al-Ghazali akan menjelaskan ketertipuan makhluk tapi dengan ringkas dan bahasa yang mudah dipahami oleh para pembacanya. Wal maghruruna minal khalqi ma'adal kafirin arba'atu asnafin. Sinfun minal ulama'i wa sinfun minal ubbadi wa sinfun min arbabil amwali wa sinfun minal mutasawwifati. Orang-orang tertipu dari makhluk ini selain orang kafir itu ada 4 macam. Orang mukmin yang tertipu ada 4 macam, kata Imam Al-Ghazali. Bagian pertama macam dari ulama. Ulama pun bisa tertipu, karena kecuali ulama yang ikhlas, yang mukhlas, yang amil, yang mengamal ilmunya. Wasinfun min al-ubadi, dan satu golongan dari ahli ibadah. Wasinfun min arbabil amwali, dan satu golongan, satu macam dari orang yang mempunyai harta. Wasinfun min al-mutasawwifati, dan satu golongan dari orang-orang yang mengaku sufi padahal dia bukan sufi. Itulah muqaddimatul muallif dalam kitab Asnaful Maghrurin yang sedikit kita bahas pada malam hari ini. Allahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Insyaallah kita akan melanjutkan tema selanjutnya, yaitu tentang gururul kafiri pada tayangan
video selanjutnya. Kita akhiri dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.